Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas 9 penyebab ikan nila tidak mau besar. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Apakah teman-teman para budidaya ikan nila pernah mengalami ikan nilainya lama besar atau pertumbuhannya sangat lambat? Apabila kita membiarkan keadaan tersebut, maka yang terjadi adalah kerugian yang akan menimpa kita. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan 9 penyebab yang mempengaruhi ikan nila kita tidak mau besar atau lambat pertumbuhannya. Penyebab pertama adalah faktor bawaan gen ikan nila itu sendiri yang sudah bersifat kerdil. Keadaan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maksudnya, dengan sistem apapun, berapapun jumlah pakan yang diberikan, atau dengan teknologi yang mumpuni, maka ikan nila kita akan tetap tidak mau besar. Kalaupun besar, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama dan memerlukan biaya yang sangat besar. Kata lain, tidak akan ketemu antara modal awal dengan hasil panen yang kita dapatkan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, sebelum kita memulai budidaya ikan nila, pastikan terlebih dahulu bibit ikan nila yang akan kita besarkan adalah bibit yang mempunyai kualitas yang baik, yang berasal dari Balai Perikanan yang sudah mendapatkan sertifikat, atau dari para petani yang indukan ikannya dapat kita buktikan secara langsung. Penyebab kedua adalah ketidaksesuaian antara padat tebar dengan sistem yang digunakan. Setiap sistem mempunyai padat tebar yang ideal yang berbeda-beda. Kalaupun bibit yang sudah kita tebar termasuk bibit yang unggul atau bibit yang bagus, tetapi kalau kita tidak memperhatikan jumlah padat tebarnya yang baik, maka pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara akan terhambat. Jadi teman-teman, sebaiknya sebelum menentukan padat tebar, kita harus memperhatikan teknologi ataupun sistem yang kita gunakan. Karena setiap sistem mempunyai padat tebar yang berbeda-beda, kita harus mampu melihat terlebih dahulu sistem yang kita gunakan saat ini. Contohnya sistem air tenang, itu padat tebarnya antara 20 hingga 25 ekor per meter kubiknya. Selain itu, akan berbeda dengan padat tebar dengan sistem yang lainnya, seperti sistem bioflok, sistem filterisasi, sistem kolam yang hanya menggunakan aerator, atau sistem kolam yang menggunakan pompa air. Penyebab ketiga yang membuat ikan nila tidak mau besar adalah pakan yang berkadar protein rendah. Pelet sebagai pakan utama ikan nila apabila mengandung protein yang rendah, ini dapat
mempengaruhi pertumbuhannya. Sehingga untuk mengatasi tersebut, sebaiknya kita menggunakan pelet yang kadar proteinnya berkisaran 30%. Penyebab keempat adalah jumlah pakan yang tidak terpenuhi. Bila pakan yang kita berikan tidak mencukupi kebutuhan akan ikan nila kita, maka pertumbuhan ikan nila kita pun akan terhambat. Oleh karena itu, sebaiknya kita memberikan pakan kepada ikan nila kita sebanyak 3 hingga 5% dari berat tubuhnya setiap hari. Penyebab kelima adalah keadaan lingkungan yang berisik dan tercemar. Ternyata tanpa kita sadari, lingkungan yang berisik dan tercemar akan membuat ikan nila yang kita pelihara akan cenderung stres. Nah, hal ini tentunya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Sebaiknya kita memelihara ikan nila itu jauh dari kebisingan ataupun pencemaran air. Penyebab yang keenam adalah penyakit. Penyakit yang lama yang tidak sembuh akan membuat ikan nila terhambat pertumbuhannya, dan kemungkinan terburuknya bisa menyebabkan kematian. Jadi, sebaiknya apabila ikan nila kita terkena penyakit, maka secepatnya harus kita obati. Apabila kita lambat dalam melakukan pengobatan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ikan nila kita, dan ikan nila kita akan bisa mengalami kematian. Penyebab yang ketujuh adalah keadaan suhu. Suhu yang terlalu dingin menyebabkan ikan nila malas makan, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan ikan nila kita akan terhambat. Penyebab yang kedelapan adalah rendahnya kadar oksigen yang terlarut. Kurangnya oksigen yang terlarut dapat menyebabkan nafsu makan ikan nila yang kita pelihara akan menurun, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhannya. Oleh karena itu, kadar oksigen yang terlarut di dalam air harus selalu kita jaga, apapun sistem yang kita gunakan dalam pemeliharaannya. Faktor yang terakhir atau faktor yang kesembilan adalah pH air. pH air yang terlalu asam atau terlalu basah akan menyebabkan menurunnya nafsu makan ikan nila yang kita pelihara, sehingga dapat mempengaruhi laju pertumbuhannya. Jadi itu 9 penyebab ikan nila tidak mau besar atau pertumbuhannya terhambat. Bagi teman-teman para pembudidaya ikan nila yang mengalami ikan nilanya lama besarnya atau tidak mau besar, mungkin video yang saya tayangkan ini bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman, sehingga teman-teman dapat mengantisipasi sejak awal. Terutama bagi teman-teman yang mau terjun ke budidaya ikan nila, maka sebaiknya teman-teman benar-benar memperhatikan kualitas bibit, mana kualitas ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan nila sewaktu berada di kolam pembesaran. Jangan sampai kita mendapatkan benih atau bibit yang mempunyai gen kerdil. Hal ini sangat merugi karena kita akan
memerlukan waktu yang sangat banyak, sehingga pakan yang kita berikan juga sangat banyak. Nah, ini akan menyebabkan kerugian bagi kita. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.